Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyyinal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini seluruhnya senantiasa dalam limpahan rahmat, berkah serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Alhamdulillah, kesempatan yang berbahagia ini yang harus kita syukuri adalah karena malam hari ini masih termasuk di dalam malam bulan Dzulhijjah, yaitu di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Sebagaimana kita ketahui, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ma min ayyamin al-amalu sholeh ahabbu fiha ahabbu ilallah, bahwa tidak ada hari-hari yang lebih Allah cintai ketika seorang hamba beramal soleh min hadhil ayyamil asyar, kecuali dari 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fisabilillah, apakah jihad fisabilillah juga tidak bisa menandingi amalan yang dilakukan di 10 awal Dzulhijjah? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wal jihadu fisabilillah, tidak juga jihad, kata Nabi, illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji min dzalika bisyai, kecuali kalau ada seorang laki-laki, dia keluar dari rumahnya dengan hartanya, dengan jiwanya, dan belum kembali atau tidak akan pernah kembali dengan kedua-duanya. Artinya, laki-laki ini mati di jalan Allah. Inilah jihad yang sungguhnya. Jadi yang bisa menandingi pahala yang kita kerjakan atau amal soleh yang kita kerjakan di 10 awal bulan Dzulhijjah ini adalah hanya jihad yang tingkat levelnya jihad yang paling hebat, yaitu keluar dari rumah dengan jiwanya, dengan hartanya, dan tidak kembali dengan kedua-duanya. Maka malam hari ini kita bersyukur kepada Allah, di saat malam 10 awal Dzulhijjah, masih malam ke-5 hari ini, atau kelima ya, Allah karuniakan kita bisa bertatap muka, walaupun dengan hanya melalui sosial media, tapi diniatkan untuk majelis taklim. Maka mudah-mudahan majelis taklim ini menjadi majelis taklim yang bahkan menandingi pahala jihad. Amin ya rabbal alamin. Ini harus kita syukuri. Nah, teman-teman yang semoga dirahmati Allah, malam hari ini kita akan melihat tentang seputar ibadah yang sangat luar biasa, yaitu ibadah kurban. Kurbanku tanda cintaku. Nah, sekarang kita akan melihat dulu apa itu kurban. Kurban itu apa ya? Kita sering mendengar kata-kata, bahkan mengucapkan kurban. Kurban itu apa ya? Ibadah kurban ini memiliki makna yang sangat dalam, yang memiliki makna pesan yang sangat luar biasa. Dikatakan, para ulama mengatakan kurban ini berasal dari kata-kata qaraba yuqaribu. Maknanya apa? Mendekat. Qaraba yuqaribu itu dekat. Ketika sudah ditambah alif, kemudian ditambah dengan huruf nun, kurban, ya bisa dibayangkan ya. Jadi kurban itu asal katanya tadi qaraba yuqaribu, artinya dekat. Tapi ketika sudah ditambah alif dan nun, maka jadilah kurban.
Qaf, Ra, Ba, Alif, Nun, kurban. Kalau sudah berubah kata-katanya kurban, maka maknanya pun berubah. Maknanya bukan lagi dekat, tapi kurban itu maknanya kesempurnaan untuk mendekat. Jadi kedekatan yang sangat sempurna bisa dikatakan. Bisa dipahami ya. Jadi kalau sudah tertambah alif dan nun, ulangi lagi, maka maknanya berubah. Menjadi lebih untuk mendekat atau kesempurnaan untuk mendekat. Pertanyaannya mendekat kepada siapa? Pastinya adalah mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kurban. Jadi kalau ada orang yang setiap tahun dia kurban, tapi nggak tambah kedekatannya dengan Allah, pastikan ada yang bermasalah dengan kurbannya. Itulah dari definisi secara bahasa, kurban maknanya adalah kesempurnaan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kurban ini di dalam Al-Qur'anul Karim Allah sebut kata kurban terulang di dalam 3 surah. Ya, ada yang pertama dikatakan di dalam surah Ali Imran, surah ketiga ayat 183. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina qalu innallaha 'ahida ilaina alla tu'mina lirasulin hatta ya'tiyana bikurban. Ada kata-kata kurban. Ya. Satu, ada dalam suratul Imran, surah Ali Imran ayat ke-183. Ada kata-kata kurban. Yang kedua, kata-kata kurban ini ada di dalam surah Al-Maidah, surah ke-5 ayat ke-27. Ya, dalam suratul Maidah ada kata-katanya id qarraba qurbanan. Id qarraba qurbanan. Watlu alaihim naba abnai adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Ada dalam suratul Maidah ke-27. Ini agar tahu saja kata-kata kurban ya ada di beberapa ayat di dalam Al-Qur'an. Yang ketiga ada dalam suratul Ahqaf, surah ke-46 ayat ke-28. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu lansarhum alladzina la nasarahumul ladzina takhadhu min dunillah qurbanan alihah. Ada kata-kata kurban. Ya, bisa difahami sampai di sini ya. Jadi kalau teman-teman ingin tahu kata-kata kurban di dalam Al-Quran ternyata tidak hanya satu, tapi ada 3 kali diulang kata-kata kurban. Ya, di dalam surah Ali Imran 183, dalam suratul Maidah ayat ke-27, dan dalam suratul Ahqaf ayat ke-28. Baik, saya lanjutkan. Nah sekarang, kurban secara istilah. Ya, kalau tadi secara bahasa, sekarang secara istilah. Apa makna kurban secara istilah? Ya, di dalam istilah kurban ini diartikan penyembelihan binatang tertentu yang dilakukan pada hari Idul Adha dan 3 hari sesudahnya atau hari tasyrik, yakni pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna kurban secara istilah. Ya, saya simpulkan singkat. Kurban menurut bahasa maknanya adalah kesempurnaan kedekatan kepada Allah. Menurut istilah kurban adalah penyembelihan binatang tertentu. Kenapa? Karena ada ketentuan. Kurban itu kalau tidak dengan kambing atau domba, maka dengan sapi. Kalau tidak dengan sapi, maka dengan unta. Nggak boleh kita kurban pakai ayam atau kurban dengan kecoa atau dengan kucing. Ya, ada ketentuan. Dan harinya pun ada ketentuan. Hanya ada di saat Idul Adha dan hari Tasyrik yang memang sudah ditentukan. 11,
12, 13 dan niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itulah kurban. Jadi ibadah itu tidak lepas daripada waktu, tempat, kemudian rukun. Itu ibadah. Semua ibadah coba. Pasti semua ibadah dia melibatkan 3 ini. Tempat, waktu, rukun. Contoh ibadah sholat. Sholat tempatnya terikat? Tidak. Ya, sholat silakan di mana. Yang penting tempatnya bersih daripada najis. Ya, kemudian waktunya ada. Waktunya ada. Ya, zuhur ketika matahari di atas kepala. Asar ketika sudah agak condong. Ya, maghrib ketika tenggelam, terbenam. Isya ketika di awal malam. Subuh ketika di waktu fajar. Ya, waktu subuh. Di awal pagi. Itulah waktu-waktu sholat sudah ditentukan. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta, kata Allah. Nah, untuk ibadah yang terikat tempat, haji dan umroh pastinya. Terikat, tidak boleh haji dan umroh atau tawaf kecuali di Ka'batul Musyarrafah. Tapi ada ibadah, mohon maaf, untuk kurban kita lihat apakah terikat dengan tempat dan waktu. Kalau kurban, tempatnya tidak terikat. Di masjid boleh, di lapangan boleh, di sekolah boleh, di rumah boleh. Tapi kurban hanya terikatnya dengan rukun dan dengan waktu. Kenapa? Karena kalau dilakukan kurban ini sebelum sholat Idul Adha, maka namanya bukan kurban. Ini sodakoh. Nah, kalau dilakukan selesai daripada hari tasyrik, ini juga bukan kurban. Maka kurban ada ketentuan waktunya, walaupun tempatnya tidak ditentukan. Itulah ibadah. Jadi ibadah itu selalu terikat dengan waktu, kalaupun tidak dengan waktu, dengan tempat, dan pastinya dengan rukun yang sudah ditentukan. Tapi ada satu ibadah. Ibadah yang tidak terikat dengan waktu, dengan tempat, dengan keadaan, dengan rukun. Apa kira-kira ibadahnya? Zikir. Masya Allah. Zikir ini teman-teman nggak perlu zikir itu repot, harus wudhu dulu, gelar sajadah dulu, nggak usah. Begitu teman-teman ingat apa Allah, sebut nama Allah sebanyak-banyaknya, bebas, silahkan. Kalau zikir itu harus wudhu, repot kita. Ya, ketika ada gempa misalnya, Allahu Akbar, astagfirullah, ya Allah, la haula wala quwata. Kita cari air dulu, wudhu dulu. Wah, panik pastinya akan repot. Ya itulah. Ada ibadah yang tidak terikat ternyata dengan keadaan maupun waktu dan tempat. Nah, tapi jarang orang melakukan ini. Padahal zikir itu ringan sekali. Ya, zikir itu siapapun bisa melakukan. Hanya dengan cukup lisan kita bergerak, ya, atau hati kita yang berzikir. Apalagi di bulan Dzulhijjah. Di 10 awal Dzulhijjah ini ada perintah Allah. Jelas dikatakan, fa'akfiru, ya, perbanyak, fa'akfiru zikir, ya, perbanyak zikir dengan takbir, tahmid, tahlil. Silakan perbanyak. Makanya ya kita mampir sebentar karena pas momentumnya hari ini. Maka para ulama, bahkan para sahabat ketika masuk di awal Dzulhijjah, mereka bertakbir, ya, dengan takbir seperti kita ketika Idul Fitri atau Idul Adha nanti. Ya, takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Silakan boleh. Takbir ini ada 2, ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Takbir mutlak kapanpun boleh dilakukan setelah sholat ataupun dalam keadaan santai di rumah, silakan takbir. Dan takbir muqayyad itu yang terikat. Kapan waktunya? Nanti ketika diawali dari hari Arafah biasanya, ya, dari hari Arafah, ataupun kalau kita biasanya ketika setelah maghrib masuk di tanggal 10 Dzulhijjah. Ketika esok hari itu ingin menyembelih hewan kurban. Kita biasanya sudah masuk apa?
takbir ya, tanggal 9 ya, tanggal 9. Nah, ini baik untuk kita amalkan karena apa? Karena ini perintah Allah. Khusus di bulan Dzulhijjah Allah katakan apa? Sebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Sebut nama Allah, zikir. Dengan cara tahlil atau takbir atau dengan tahmid. Silahkan. Ini bagian dari amal soleh. Bisa dipahami ya? Baik, sekarang kita melihat dari kaidah ilmu fikih yang ada. Tadi kurban secara bahasa sudah disampaikan, secara istilah sudah disampaikan, sekarang dari ilmu fikih. Ulama fikih ya menyebut kurban itu dengan kata-kata lain, yaitu yaumul udhiyah. Idul Adha itu sama dengan kata-kata udhiyah. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa disebut hari Idul Adha? Kenapa ada Idul Kurban, Idul Adha? Ya, sama sebetulnya, tapi ada makna-makna berbeda. Ketika dikatakan Idul Kurban, karena memang hari itu terjadi penyembelihan hewan kurban. Itu Idul Kurban. Hari raya, tapi di dalamnya ada penyembelihan hewan kurban. Maka disebut Idul Kurban. Nah, kenapa disebut Idul Adha? Para ulama mengatakan karena penyembelihannya dilakukan di waktu duha. Di waktu awalnya itu duha. Makanya setelah sholat Idul Adha, jangan lama-lama. Karena apa? Ada ritual ibadah yang harus dilakukan setelah itu, yaitu menyembelih hewan kurban. Maka disebut dengan Idul Adha. Ini berakar kata atau asal katanya juga dari kata-kata waktu duha atau duha, saat matahari sedang naik. Maka ada kata-kata dahwah atau duha diambil dari kata dahiyah dan bentuk jamaknya adalah udhiyah. Itulah kata-kata Idul Adha. Bisa dipahami ya teman-teman? Baik. Saya lanjutkan. Sekarang kita akan melihat betul apa tidak ya? Benar nggak ya kurbanku itu bukti dari cintaku? Teman-teman yang dirahmati Allah, berbicara tentang cinta, ya tidak ada cinta yang paling indah kecuali cinta hamba kepada Allah dan kepada Rasulnya. Karena cinta yang disampaikan kepada pasangan, kepada anak, kepada jabatan, kepada pekerjaan, kepada komunitas, cinta itu sifatnya hanya semu dan sementara. Kenapa? Karena terkadang ketika kita mencintai pasangan, mencintai anak, mencintai teman, mencintai jabatan, terkadang semua itu bisa mengecewakan. Ya, entah dari masalah kecil ataupun masalah besar, mungkin pernah akan terjadi atau pernah kita untuk dikecewakan. Tapi ketika mencintai Allah dan Rasulnya, mustahil kita akan mengalami kekecewaan. Baik kekecewaan di dunia maupun di akhirat. Mustahil. Kenapa? Karena cinta Allah dan Rasulnya kepada kita, cinta yang hakiki. Makanya, bagaimana cara untuk membalas cinta Allah kepada kita dengan cinta yang sempurna? Ya, walaupun memang tidak pernah sempurna, tapi bagaimana kita membalas agar cinta kita sempurna di mata Allah. Berusaha kita ini sempurna. Walaupun kita bukan makhluk yang sempurna. Maka salah satunya dengan kurban. Masya Allah. Kurban tadi apa definisinya? Teman-teman masih ingat? Kesempurnaan kedekatan kepada Allah. Jadi semakin sempurna kedekatan kita kepada Allah, maka akan semakin benar cinta kita kepada Allah. Orang yang dekat dengan Allah, pastikan dia orang yang cinta dengan Allah. Kalau kita punya istri atau punya anak misalnya, ya ini karena masih jomblo, saya perumpamakan kepada anak saja. Atau barang kita lah yang kita miliki. Teman-teman punya gadget, sangat mencintai gadget, rasa-rasanya mau jauh dari gadget itu berat. Rela balik ke rumah lagi walaupun sudah sampai di gerbang kampus misalnya, kalau gadget tertinggal. Kenapa? Karena cinta kepada gadget luar biasa. Nggak pernah mau pisah. Ya, kalau sudah mencintai sesuatu, mencintai yang namanya apapun, sulit untuk berpisah. Makanya hakikat
cinta kepada Allah adalah ketika kita semakin dekat kepada Allah. Maka salah satu pintunya bisa melalui ibadah yang kita sebut dengan ibadah kurban. Maka benar kalau dikatakan apa? Kurbanku bukti dari cintaku. Cinta kepada siapa? Cinta kepada Allah dan Rasulku. Maka mudah-mudahan teman-teman yang berkurban, Allah jadikan kurbannya menjadi kurban yang terbaik, ya. Dan Allah jadikan kurban ini menjadi wasilah untuk kita semakin dekat kepada Allah, semakin menjadi hamba Allah yang mencintai Allah, dan bukan hanya mencintai Allah tapi dicintai Allah. Karena ketika sudah Allah mencintainya, hambanya pun mencintainya, maka Masya Allah ini adalah cinta yang dahsyat, cinta yang terus akan terukir dalam kehidupan dunia sampai kelak akhiratnya. Masya Allah. Tapi pertanyaannya begini, apa benar ya kurban itu tanda cinta kita kepada Allah? Ya pertanyaannya itu, benar nggak sih? Maksudnya kadang-kadang kita masih belum yakin dengan apa yang Allah sudah sampaikan. Ya sudah jelas kata-katanya, kurban artinya kesempurnaan, kedekatan. Tapi kita terkadang masih kurang yakin dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala bahwa kurban ini memang disyariatkan sebagai bukti bahwa kita ini menjadi hamba yang ingin lebih dekat kepada Allah. Kita akan lihat, ya, kita akan lihat beberapa keutamaan kurban. Kenapa dikatakan kurban ini ibadah yang bisa membuktikan cinta kita kepada Allah? Dan bagaimana kurban ini bisa membuat seseorang semakin dekat kepada Allah? Ini harus kita ketahui. Yang pertama, para ulama mengatakan, yang pertama, kenapa kurban ini bisa menjadi wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan membuktikan cinta kepada Allah? Jawabannya yang pertama adalah karena kurban itu satu, mengajarkan keseimbangan. Itu ibadah kurban. Ya, ulangi lagi. Ibadah kurban, kenapa ibadah ini bisa menjadi wasilah dekat kepada Allah? Jawabannya karena ibadah kurban satu, mendekatkan atau mengajarkan kepada keseimbangan. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah, kita semua tahu bahwa ibadah kurban ini adalah ibadah yang terdiri dari dua dimensi. Bukan hanya ibadah yang sifatnya horizontal, muamalah, tapi ini juga ibadah yang sifatnya vertikal, naik kepada Allah. Jadi ibadah itu, saya pernah menyampaikan mungkin, ibadah itu ada vertikal, ada horizontal kan? Hablum minallah, ada hablum minannas. Nah, kurban ini ibadah yang dua-duanya ada. Masya Allah. Kadang-kadang kita ketika melihat ibadah sholat misalnya, sholat itu urusannya ya hubungan kepada Allah. Hablum minallah. Tapi kepada manusianya, muamalahnya tidak ada sholat. Walaupun pada akhirnya hasil daripada sholat itu seharusnya apa? Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Yang mencegah daripada keburukan, fahsya dan munkar. Tapi yang paling jelas kurban ini adalah vertikal, horizontal kepada Allah dan kepada manusia. Kita akan lihat dari apa? Horizontal dulu. Kok bisa ya kurban itu mengajarkan keseimbangan? Karena apa? Jawabannya tadi karena dia termasuk ibadah yang di dalamnya ada dua dimensi. Dimensi urusan kepada Allah dan dimensi urusan kepada manusia. Contoh, kepada manusia, dari membeli hewan kurbannya saja itu sudah masuk ke dalam fikih jual beli. Muamalahnya ada di sana. Ya kan? Dari beli hewan kurban saja. Teman-teman kalau beli hewan kurban, saya tanya, kira-kira membahagiakan nggak orang yang jualan hewan kurban? Bahagia ya. Siapa yang tidak suka hewannya dibeli? Dia bawa jauh-jauh dari kampung, ya kan? Kemudian dibeli oleh kita, dia akan bahagia. Makanya kalau beli hewan kurban jangan ditawar. Nggak usah terlalu
ditawar berlebihan. Kenapa? Karena ini adalah yang akan kita berikan kepada Allah. Berikan kepada Allah yang terbaik. Kalau Tokopedia nggak pernah nawar. Kalau belanja kemana-mana nggak pernah nawar. Tapi ketika beli hewan kurban, nawarnya bahkan kurang masuk akal kadang-kadang. Kambing 3 juta, ditawar 300.000. Oh, ini mah error ya. Nah, maka ini termasuk satu ibadah muamalah. Jual beli baik dilakukan, bahagia, karena sedekah yang terbaik juga diantaranya idqalus surur ala qulubil mu'minin, memasukkan rasa bahagia di hati orang beriman. Maka ini termasuk. Itu baru dari jual belinya. Yang kedua, ketika kita sembelih hewan kurban itu, kita sembelih, barulah itu yang hubungannya kepada Allah. Kenapa? Karena kita menyembelih hewan kurban itu pasti niatnya untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Untuk Allah. Ibadahku, sembelihanku, hidupku dan matiku untuk Allah. Jadi niat untuk Allah. Tapi dalam Al-Quran Allah gambarkan bahwa ingat, yang sampai kepada Allah itu bukan darah dan daging daripada hewan itu. Tapi yang sampai adalah takwa. Takwa dari kalian semua, kata Allah. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha. Allah tidak dapat daging dan darahnya. Walaki yanalu taqwa minkum, kata Allah. Tapi Allah mendapat takwa kalian. Jadi jual belinya muamalah. Sembelihannya karena takwa kepada Allah, maka mendapat pahala di sisi Allah, ya, pahala dalam ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah. Setelah itu dagingnya dikemanakan? Dibagikan, ya kan? Dibungkus yang rapi, kemudian kita bersihkan, lalu kita bagikan. Pembagian daging ini itu juga masuk ke dalam muamalah, berbagi horizontal. Masya Allah. Maka ibadah kurban ini ibadah yang tidak lepas daripada bagaimana kita diajarkan keseimbangan. Karena orang yang soleh, orang yang beriman dengan sebenar-benar iman, dia menjadi orang yang moderat dalam beragama. Moderat tuh apa ya? Tengah-tengah lah. Dia nggak terlalu ke kanan, dia nggak terlalu ke kiri. Kenapa? Karena kalau terlalu ke kanan itu juga bahaya, kalau terlalu ke kiri itu juga bahaya. Orang yang beragama dengan baik, dia berada di tengah. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara itu di tengah. Makanya Islam itu sebetulnya mengajarkan moderat. Islam itu di tengah. Lihat Quran. Quran mengatakan bahwa kita ini ummatan wasato. Umat yang berada di tengah. Tahu wasit nggak teman-teman? Wasit. Wasato, wasit. Wasit itu di tengah. Wasit itu nggak boleh berat ke kanan, berat ke kiri. Kenapa? Itu tidak adil. Makanya umat Islam itu harus di tengah. Kenapa? Karena hati-hati. Kalau kita ibadahnya hebat, ibadah vertikalnya keren, tahajudnya nggak pernah putus, baca Qur'annya selalu khatam, kemudian infaknya atau misalnya sholatnya selalu tepat waktu, tapi lisannya menyakiti orang lain. Kemudian sikapnya mendolimi orang lain. Ingat, Rasulullah mengatakan, la khaira fiha. Tidak ada kebaikan dalam diri orang seperti itu. Walaupun dia puasa di siang hari, walaupun dia tahajud di malam hari, urusan dengan Allah baik, tapi muamalah kepada manusia dia tidak baik, maka Rasulullah mengatakan itu bukan orang yang di dalam dirinya terdapat kebaikan. La khaira fiha. Naudzubillah. Tapi sebaliknya, kalau ada orang dia baik sama orang, Masya Allah, berbagi, infak, nasihatin orang, pokoknya nolong sini, nolong sana, sempurna kebaikannya di depan manusia, tapi sama Allahnya nggak baik, nggak pernah sholat, nggak tutup aurat, nggak juga dia ini baca Quran, nggak mau dia belajar, maka ini tidak ada bedanya dengan orang-orang yang dikatakan orang kafir. Kenapa? Orang-orang kafir, orang-orang yang baik seperti siapa?
paman Rasulullah SAW, contohnya kurang apa kebaikannya? Membantu dakwahnya Rasulullah, kemudian mengajarkan Rasulullah bagaimana cara menggembala, mengajarkan Rasulullah bagaimana cara berdagang, tapi tidak beriman juga. Maka bersyukur kepada Allah, hari ini kita tidak memiliki jasa yang besar untuk Islam, tapi Allah karuniakan iman. Sementara paman Nabi, Abu Thalib, yang memiliki jasa yang besar terhadap Islam ini, Allah tidak karuniakan keimanan. Jadi wajib kita terus, lisan kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah gambarannya. Dikatakan bahwa kenapa kurban ini sebagai bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kurban ini ternyata mengajarkan keseimbangan dalam beribadah kepada Allah. Ingat, Anda memang diwajibkan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi ingat, ibadah itu tidak hanya melulu kepada Allah, tidak hanya melulu sholat, tidak hanya melulu zakat, tidak hanya melulu yang namanya haji dan umrah. Tapi ingat, ketika Anda berakhlak baik kepada manusia, itu juga ibadah. Makanya pantas ada kata-kata, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapapun Anda yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah Anda berkata-kata baik. Kalau nggak bisa, diam, kata Allah. Kenapa? Karena ketika kata-kata Anda menyakiti orang lain, Anda tidak berkata-kata baik, maka hakikatnya Anda belum beribadah. Karena ahli ibadah itu adalah orang-orang yang dia mampu menjauhkan dirinya dari yang Allah haramkan. Ittaqul maharim takun abadan nas, kata Nabi. Jauhilah dari apapun yang Allah haramkan, maka Anda menjadi ahli ibadah. Jadi ingat, ahli ibadah itu bukan yang terus ke masjid nggak pernah putus, bukan yang khatam Quran terus menerus, bukan yang bolak-balik ke Mekah dan Madinah, bukan yang dia itu tahajudnya tiap malam, bukan. Tapi ahli ibadah adalah orang-orang yang mampu menjaga dari sesuatu yang Allah haramkan. Maka belajar keseimbangan dalam beribadah kita bisa mendapat melalui wasilah ibadah kurban. Yang pertama, bisa dipahami ya. Ibadah pertama ini ternyata ada dalam maksudnya kenapa kurban bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, karena satu, mengajarkan keseimbangan. Yang kedua, kenapa kurban ini bisa menjadi wasilah kita mendekatkan diri kepada Allah? Yang kedua, ternyata kurban ini, Masya Allah, kurban ini adalah bentuk ungkapan dari rasa syukur kita kepada Allah. Orang yang syukur, dia dekat dengan Allah. Kenapa? Allah suka dengan orang pandai bersyukur. Makanya, lihat, Nabi Ayub, ahli dalam syukur. Rasulullah, ahli dalam syukur. Sifat para nabi itu tidak pernah lepas daripada rasa syukur yang ada. Walau dalam keadaan bagaimanapun. Itulah para nabi. Makanya, tidak heran ketika nabi ini disebut manusia yang paling dekat dengan Allah. Itulah para nabi. Karena lisannya tuh selalu bersyukur. Dalam keadaan kesulitan, mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji yang sempurna milik Allah. Dalam setiap keadaan, ketika ditimpa kenikmatan, dia mengatakan alhamdulillahi binikmatihi tatimmu shalihat. Segala puji yang sempurna milik Allah. Dengan kebaikan ini menjadi sempurna segala kebaikan. Itulah lisan orang beriman. Maka ketika kita berkurban, hakikatnya bukan hanya kita membuktikan cinta kepada Allah, tapi itu bagian dari ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Ulangi lagi. Satu, kenapa kurban itu bukti cinta kepada Allah? Karena kurban mengajarkan keseimbangan. Karena dengan ibadah yang seimbang, yang moderat, maka bukti kita ini mencintai Allah. Kemudian, yang kedua, kurban ini adalah ungkapan rasa syukur kepada Allah. Ketika ada hamba Allah yang pandai bersyukur, pastikan hamba ini mencintai Allah. Karena dia tahu segala kenikmatan yang Allah berikan ini bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, Ar-Razzaq yang Maha memberikan rezeki, Al-Muti yang Maha memberi, Al-Wahhab yang Maha memberi, Ar-Rahman yang Maha memberi. Itulah yang ada dalam fikiran orang-orang yang beriman. Maka kurban, ingat,
ungkapan dari rasa syukur yang ada. Untuk membahas tentang rasa syukur, yang menarik adalah, saya akan sampaikan kepada teman-teman, di dalam Al-Quran ada dalam surah Al-Kautsar, surah yang sangat pendek sekali. Allah buka dengan kata-kata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna a'tainakal kautsar. Ya Muhammad, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang cukup banyak. Kautsar itu nikmat yang banyaknya itu tidak terbatas. Saya akan sampaikan gini. Kalau teman-teman mendapat 1 kilo apel misalnya, 1 kilo apel bahasa Arabnya kathir. Kathir bahasa Arabnya. Kemudian hari esok, keesokan harinya, mendapat 2 kilo apel. Maka jawabannya bukan lagi kathir, tapi akthar. Akthar. Dan hari ketiga ternyata bukan mendapat 2 kilo, tapi 3 kilo apel. Apelnya pun berbeda-beda. Ada apel Malang, ada apel New Zealand, ada apel Meruyung, ada apel Depok. Wah, segala macam apel ada. Ada jeruknya, ada jeruk Bali, ada jeruk Limo, ada jeruk purut, semua dapat. Ada semangka, ada durian, ada melon, semua dapat. Maka berubah kata-katanya, bukan aktsar tapi kautsar. Kira-kira bisa dipahami nggak? Bismillah, mohon izin ya. Bisa dipahami ya? Jadi kautsar itu gambarannya adalah ketika satu kenikmatan yang Allah berikan, kita ini sudah tidak sanggup menghitungnya tanpa ada batas. Itulah kautsar. Dan seolah-olah Allah katakan kepada kita melalui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ya Muhammad, kami telah memberikan kepadamu kenikmatan yang cukup banyak, Kalau yang diberikan kenikmatan Rasulullah, mungkin nggak kita mendapatkan kenikmatan itu? Kita mendapatkan. Kenapa? Karena kalau berbicara Al-Kautsar, para ulama ada yang mengatakan Kautsar itu adalah telaganya Rasulullah kelak di surga. Dan ternyata umat Rasulullah nanti akan diberikan minum dari telaganya Rasulullah Al-Kautsar. Artinya yang mendapat telaga itu walaupun Rasulullah, tapi kita bisa merasakan kenikmatan meminum airnya melalui syafaat atau melalui daripada kecintaan Rasulullah kepada kita. Maka mudah-mudahan kita bisa meminum daripada telaga Al-Kautsar. Kenapa? Karena 1 kali teguk layat ma'aha abadan, tidak akan pernah merasakan kehausan selama-lamanya. Itulah keistimewaan air daripada telaga Al-Kautsar. Baik, sekarang saya tanya teman-teman. Pada umumnya orang yang mendapatkan kenikmatan, dia akan mengucapkan apa? Syukur, alhamdulillah. Ketika orang diberikan kenikmatan oleh Allah, Allah pasti akan perintahkan orang itu bersyukur, ya kan? Ketika sudah dikasih nikmat, pasti Allah perintahkan bersyukur. Tapi yang menarik dalam ayat ini, kok bisa ya? Ketika Allah sudah katakan, inna a'tainakal kautsar, tiba-tiba Allah mengatakan, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli. Kenapa Allah tidak katakan fashkurli? Kenapa tidak katakan fashkur li rabbika wanhar? Bersyukurlah kepada Allah Tuhanmu dan berkurbanlah. Kenapa nggak dikatakan itu? Kenapa dikatakan fasolli? Kenapa sholat ya? Apa hubungannya ya? Setelah mendapat nikmat, kenapa sholat? Bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Seharusnya kan ketika dapat nikmat itu apa? Syukur, itu umumnya. Tapi ini sholat. Maka jawabannya, para ulama mufassirin mengatakan, ternyata puncak dari segala rasa syukur yang dimiliki seorang hamba adalah sholat. Jadi puncak syukur kita itu apa? Sholat. Kalau teman-teman hanya mengatakan lisannya alhamdulillah Ustadz saya dapat nikmat. Kemudian apalagi lisannya tahadduts bin nikmah, mengucapkan menceritakan nikmat itu. Kemudian dia baca Quran, dia juga zikir, tapi dia nggak sholat. Maka hakikatnya orang seperti ini belum dikatakan orang-orang yang bersyukur. Kenapa? Karena
ukuran syukur, puncak syukur yang paling tinggi adalah salat. Fasholli li rabbika wanhar. Salat, dan di sana tidak hanya salat, tapi ada kata-kata wanhar. Di situ wal atof. Wal atof itu artinya bersamaan. Jadi tidak boleh terpisahkan antara salat dan berkurban. Jadi ketika Anda mengaku orang-orang yang bersyukur kepada Allah, pastikan Anda sholat dan Anda berkurban. Ini 2 poin. Sholat tidak bisa dipisahkan dengan kurban. Kenapa? Karena ini hampir memiliki derajat nilai ibadah yang luar biasa. Coba, kenapa coba? Sholat dan kurban kok selalu bareng ya? Dikatakan dalam ikrar kita juga ketika kita sholat. Inna sholati wa nusuki. Sholatku, sembelihanku. Kenapa tidak kan? Inna sholati wa saumi wa zakati. Tidak, tapi inna sholati wa nusuki. Begitupun dalam ayat Al-Kautsar ini. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Kenapa tidak katakan fasholli li rabbika wal haji? Sholat untuk Tuhanmu dan haji lah. Tidak, tapi kurban. Ya, kenapa? Ternyata begini. Ibadah 2 ini, sholat dan kurban, sama-sama memiliki sejarah yang luar biasa. Kalau kita lihat sejarah sholat, sejarah kurban, Masya Allah, sholat ini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah sholat harus melalui ujian yang bertubi-tubi. 1, wafat istrinya tercinta, Khadijah. 2, wafat pamannya tercinta, Abu Thalib. 3, dakwah di Taif tidak diterima. Bukan disambut, tapi disambit oleh batu. Itulah ujian bertubi-tubi. Maka Allah berikan hadiah berupa salat. Salat. Ya, Isra wal Mi'raj. Begitupun kurban. Kurban ini nggak main-main. Nabiullah Ibrahim alaihi salam diuji dengan ujian bertubi-tubi. Ketika Nabi Ibrahim kecil, punya seorang bapak yang menyembah berhala. Bukan hanya menyembah tapi menjual. Bukan hanya menjual tapi membuatnya semua diborong. Itu ujian berat. Itu ujian berat. Bahkan dakwah kepada ayahnya. Apa kata ayahnya? Azar mengatakan, ya Ibrahim, kalau Anda nggak mau diem, kalau Anda masih dakwah saja, apa kata ayahnya? La ilam tantahi la arjumannak. Kalau kamu nggak diem, aku lempar atau rajam kamu. Itu nggak main-main, masalah yang berat. Yang kedua, dakwah kepada kaumnya. Apakah diterima? Tidak. Ditolak, bahkan dibakar oleh Raja Namrud. Itu luar biasa. Belum beres ujian itu, Nabi Ibrahim tidak dikaruni keturunan. Cukup lama waktunya. Dan ujian yang berat dirasakan juga ketika sudah dikaruni keturunan, ternyata Allah perintahkan untuk meninggalkannya di lembah yang tandus. Biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Dan bukan hanya itu, apakah ujian itu sudah beres? Ternyata tidak. Begitu tumbuh putranya Ismail yang cukup usia dewasa, Allah perintahkan untuk menyembelih. Bukankah ujian bertubi-tubi? Bukankah Rasulullah ketika menerima perintah sholat diawali dengan ujian bertubi-tubi? Bukankah Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum menerima perintah untuk menyembelih putranya mengalami ujian bertubi-tubi? Maka ini perintah yang luar biasa, sejarah yang luar biasa. Maka bersyukur kepada Allah. Allah karuniakan kita ini rizki, karunia yang melimpah. Dan Allah tidak syariatkan penyembelihan kurban seperti saat Nabi Ibrahim menyembelih Ismail alaihi masalah. Kebayang nggak kalau syariat kurban itu seperti Nabi Ibrahim menyembelih putranya? Waduh, repot kita. Maka Allah ganti dengan seekor domba atau kibas. Bisa dipahami ya? Masya Allah. Maka ini yang kedua. Kenapa dikatakan kurbanku itu bukti cintaku? Karena ternyata kurban ini mengajarkan ungkapan rasa syukur kepada Allah, yaitu puncak dari segala rasa syukur yang ada. Apa puncaknya? Sholat, kemudian kurban. Bisa dipahami ya? Baik, sekarang yang ketiga.
Yang ketiga, ini lebih dalam lagi teman-teman. Ketika dikatakan, benar nggak ya kurbanku itu bukti dari cintaku kepada Allah? Masya Allah, ternyata jawabannya adalah benar dan itu hak adanya. Karena apa? Karena di dalam cinta pasti ada ujian pengorbanan. Apa yang kita korbankan? Apa yang kita korban untuk Allah? Hewan kurban. Itu persembahan untuk Allah. Apa yang kita cintai? Apa yang kita cintai? Dari apa yang Allah berikan kepada kita. Mungkin harta kita cintai. Karena sulit untuk mencarinya. Waktu kita juga habis. Capek juga fisik kita. Kadang kita mencintai istri dan anak-anak kita. Tapi kita lebih memilih untuk membelikan hewan kurban dari hasil rizki yang kita sudah dapatkan demi untuk mengorbankan harta kita, mengorbankan waktu kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Masya Allah, inilah dikatakan bahwa yang namanya kurban itu adalah bukti dari cinta Anda, karena poin ketiga ini jelas mengatakan bahwa di dalam cinta itu ada ujian dan pengorbanan. Makanya tidak dikatakan Anda cinta kalau Anda tidak berkorban. Tidak dikatakan Anda cinta kalau Anda tidak dikasih ujian. Lihat bagaimana Allah memberikan ujian para nabi. Siapa yang paling berat ujiannya? Apakah kita atau para nabi? Para nabi. Kenapa? Karena semakin dia cinta kepada Allah, bukan semakin diberikan kenikmatan, tapi semakin dikasih ujian. Itulah rumus cinta Allah kepada hambanya. Siap mencintai Allah, siap untuk diuji. Siap mencintai Allah, siap untuk berkorban. Itulah yang benar. Maka lihat, perkataan Rasulullah SAW dikatakan, asyadul balal anbiya, yang paling berat ujian itu para nabi. Kenapa? Karena para nabi mencintai Allah pun di atas segala-galanya. Maka Allah mengatakan dalam hadis qudsinya, idza ahabballahu qauman, idza ahabballahu qauman ibtalahum. Ketika Allah mencintai satu kaum, Allah akan berikan ujian atau bala kepada mereka. Jadi teman-teman, kalau mengaku cinta kepada Allah, pilihannya cuma dua. Kalau Anda tidak diuji, Anda harus rela berkorban. Itulah jawaban daripada apa? Daripada kata-kata, apakah benar kurban itu bukti daripada cinta? Jawabannya benar, karena cinta itu ada ujian dan pengorbanan. Kita akan lihat sekarang kisahnya. Benar nggak ya cinta itu ada ujian dan pengorbanan? Masya Allah. Teman-teman, kita biasanya selama ini kita kurban, mungkin yang kita pikirkan itu hewan apa yang mau disembelih. Hanya sebatas itu kita pikirkan. Atau kita memikirkan sholatnya di mana ya? Di lapangan atau di masjid atau di rumah ya? Pakai baju apa ya? Mukenanya ini full kadot atau Hello Kitty atau polos atau apa ya? Pokoknya Robbani, Robbana atau apa ya? Itu karena kita yang kita pikirkan. Sementara ada poin penting dalam ibadah kurban ini yang mana terukir dalam Al-Quran, kisah perjalanan Nabi Ibrahim, Ismail, dan keluarganya yang harus kita teladani. Ini yang paling penting, dan ini kadang-kadang lupa. Jadi bertahun-tahun kurban, nggak ada perubahan. Kenapa? Karena dia tidak menyerap daripada pelajaran yang sangat luar biasa yang digambarkan dalam kisah perjalanan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Maka lihat sejarah kurban ini. Ini adalah bentuk cinta dan pengorbanan yang luar biasa. Cinta dan pengorbanan yang tanpa ada tandingan, tanpa ada bandingan. Kita lihat. Teman-teman tahu sejarah turunnya kurban kan? Saya akan gambarkan begini. Allah ketika memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih putranya, seolah-olah Allah benturkan antara cinta Allah dengan cinta kepada putranya. Cinta Allah dengan cinta kepada istrinya. Karena diawali dari sejak Nabi Ismail masih dalam gendongan ibundanya. Ketika Nabi Ismail dilahirkan, apa yang Allah perintahkan? Ibrahim, kamu cinta nggak sama anakmu? Apa Nabi Ibrahim katakan? Aku cinta ya Allah. Kemudian sekarang kamu cinta nggak kepada istrimu? Aku cinta ya Allah.
Sekarang kalau kamu cinta, coba kamu buktikan mana lebih besar cintamu kepada anak istrimu atau cintamu kepada aku. Itu kata Allah. Maka perintahku sekarang, Ibrahim, bawa istri dan anakmu ke satu tempat. Di mana tempat itu tidak ada air, tidak ada kehidupan, tempatnya kering, gersang, dan tandus. Mekah namanya. Apakah Nabi Ibrahim protes? Tidak, Nabi Ibrahim tidak mengatakan, ya Allah, boleh nggak di Eropa? Tidak. Tapi berangkat Nabi Ibrahim tanpa bergeming, berjalan menuju Mekah dari Palestina. Masya Allah. Dan sampai di Mekah, Allah perintahkan. Guru kami mengatakan, melalui para ulama juga dikatakan, ketika Nabi Ibrahim sampai di Mekah, tidak butuh waktu lama. Allah mengatakan, utrukuhuma Ibrahim. Tinggalkan mereka berdua Ibrahim. Subhanallah. Gak ada waktu untuk apa? Ya Allah, kan baru sampai. Nanti dulu ya, saya mau ngobrol nih sama Hajar. Ya Allah, kan mau pisah. Selfie dulu, TikTok dulu. Gak ada. Utrukuhuma, tinggalkan mereka berdua. Sam'an wa ta'atan. Kami dengar, aku taat. Aku dengar, aku taat. Ditinggalkan. Anak istrinya di lembah yang tandus dan kering. Tidak ada air, tidak ada kehidupan. Dan Siti Hajar perempuan cerdas. Ketika ditanya, ya Ibrahim, kenapa ditinggal kami di sini? Apa kata Ibrahim? Nabi Ibrahim diam, tidak berkata-kata. Kenapa? Karena ini adalah perintah Allah. 2 kali Hajar bertanya lagi, ya Ibrahim, kenapa kami ditinggal di sini? Ini nggak ada kehidupan ya Ibrahim. Diam Nabi Ibrahim. Begitu ketiga kalinya, Siti Hajar ini wanita cerdas. Dia tahu kalau seandainya pertanyaan yang sama dan tidak mendapatkan jawaban, maka Siti Hajar mengganti pertanyaan. Apa pertanyaannya? Dikatakan, Ibrahim, ahada min amrillah? Apakah ini perintah Allah? Dijawab, iya, ini perintah Allah. Baik, kata Hajar, lau hada min amrillah, kalau ini perintah Allah, saufa lanasbir, kami akan sabar. Karena Allah tidak mungkin mengabaikan kami di sini. Masya Allah. Siti Hajar menjawab dengan keimanan. Nabi Ibrahim melakukan tugas dengan keimanan. Maka sempurna keimanan mereka berdua. Berangkat Nabi Ibrahim ke Palestina untuk dakwah. Singkat kisah, beberapa tahun kemudian, 14 tahun dalam riwayat, setelah Nabi Ismail alaihissalam tumbuh menjadi remaja yang sudah lebih bijak, lebih cerdas lagi. Ada perintah dari Allah. Apa perintahnya? Ibrahim, sembelih putramu. Ibrahim, kamu boleh jumpa dengan Ismail, tapi sembelih ya putramu. Itu kata-katanya. Ini dalam surah As-Saffat ayat 100. Sangat populer ayatnya, dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala, saya potong ayatnya. Qala ya bunai, inni ara fil manami anni atbahuka fangdur madza tara. Wahai anakku yang tercinta, aku diperintah oleh Allah dalam mimpiku untuk menyembelih. Fangdur madza tara. Bagaimana pendapatmu? Lihat, ini ayat luar biasa. Ini adalah wahyu yang levelnya dari mimpi. Mungkin saya pernah menyampaikan, level dari mimpi saja Nabi Ibrahim tidak ada keraguan. Padahal wahyu yang didapatkan dari mimpi itu levelnya paling rendah. Karena level paling hebat itu adalah ketika Allah panggil Rasulullah langsung. Allah panggil nabinya itu paling hebat, seperti Isra wal Mi'raj. Yang kedua, level kedua itu melalui malaikat Jibril. Tapi level paling rendah wahyu itu adalah ketika melalui mimpi. Tapi Nabi Ibrahim tidak ada keraguan. Nggak mentang-mentang mimpi, ini kan sembelih anak, masa mimpi? Tunggu Jibril datang, nggak gitu. Pokoknya perintah Allah, tunaikan. Itulah keimanan yang luar biasa. Ya, maka berangkatlah dari Palestina ke Mekah untuk menjenguk putranya Ismail, untuk jumpa, tapi dengan satu pesan yang sangat berat. Berat pesannya. Karena biasanya begini, kalau ada orang tua sudah tidak jumpa dengan anak dalam waktu yang cukup lama, yang pertama kali diucapkan pasti adalah kata-kata kerinduan. Kata-kata kerinduan kan? Aduh, ayah kangen nak sama kamu. Anaknya juga bilang, iya, aku juga kangen sama ayah. Itu yang umum, yang wajar. Tapi ternyata begitu sampai ke sana, sampai kepada Nabi Ismail,
dipeluk Nabi Ismail, Nabi Ibrahim membisikkan ke telinganya, ya bunai, ini arafil manami ani atba'uka fanzur mata tara. Wahai anakku, aku mendapat perintah dari Allah dalam mimpiku untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Dibisikkan telinganya. Nabi Ismail tidak mengatakan, waduh, yang benar, baru ketemu, udah sembelih. Bapak gimana sih? Mau nggak sayang sama aku? Nggak begitu. Siti Hajar pun demikian. Nggak. Ibrahim kan baru ketemu sama Ismail. Kok tega? Udah lama dari dulu kecil tinggal di sini. Sekarang udah gede sembelih. Nggak begitu. Tapi taat karena ini perintah Allah. Maka jawaban Nabi Ismail alaihissalam, apa kata-katanya? Ya abatif al matukmar. Ya abati, ifal matukmar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakan segera apa yang Allah perintahkan. Insya Allah Anda akan mendapatiku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Masya Allah. Ini jawaban anak soleh. Anak soleh itu jangankan hartanya, jangankan waktunya, nyawanya pun, tetesan darahnya pun diberikan untuk orang tuanya. Masya Allah. Maka ini sejarah yang luar biasa. Ujian pertama, Nabi Ibrahim lulus. Ketika Allah perintahkan untuk meninggalkan putra dan istrinya di lembah yang tandus. Ujian kedua pun lulus. Ketika Allah perintahkan untuk sembelih putranya. Seolah-olah Allah katakan, Ibrahim, kamu cinta sama Ismail kan? Cinta ya Allah. Mana lebih besar cintamu kepada Ismail? Mana lebih besar cintamu kepadaku atau pada Ismail? Kalau kepada Ismail, maka mohon maaf, kalau cintamu kepada lebih besar, sembelih Ismail. Dan ditunaikan, maka inilah bukti daripada kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang dikatakan bahwa kurbanku bukti daripada cintaku. Kenapa? Karena satu, ternyata kurban itu mengajar keseimbangan, dan tidak ada yang paling Allah suka dalam urusan ibadah orang-orang yang beriman kecuali ibadahnya ini bukan hanya urusan kepada Allah, tapi dia bisa berbuat baik kepada sesamanya. Yang kedua, ternyata kurban ini bentuk dari ungkapan rasa syukur kepada Allah, sehingga orang yang bersyukur maka bukti daripada cintanya kepada Allah. Dan yang ketiga, ternyata kurban ini juga bagian daripada apa? Daripada bukti atau cinta, yang mana cinta itu selalu ada ujian dan pengorbanan. Dan Nabiullah Ibrahim adalah sosok yang pantas untuk kita jadikan teladan, karena cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah syarat dengan ujian. Banyak sekali ujian. Dan Nabi Ibrahim tidak bergeming, tetap mengorbankan apapun yang dicintainya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangankan hartanya, jangankan dirinya, jangankan yang namanya jabatannya, anaknya yang dicintainya pun, anak satu-satunya yang dinantinya dalam waktu yang cukup lama, diberikan Allah serahkan, atau Nabi Ibrahim serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala kalau memang Allah menginginkannya. Itulah yang Allah harapkan kepada kita. Mungkin hari ini Allah tidak perintahkan kita sembelih anak-anak kita, tapi apakah dengan harta kita bisa menyembelih sifat bakhil yang kita miliki? Apakah dengan jabatan kita kemudian kita bisa menyembelih sifat serakah dalam jabatan kita? Apakah dengan yang namanya berkurban ini kita mampu untuk menyembelih sifat sombong kita di hadapan Allah maupun makhluknya? Maka sembelih itu maknanya luas. Kalaulah kita tidak bisa menyembelih hewan kurban karena tidak memiliki kemampuan dan keluasan rezeki, maka sembelihlah sifat-sifat hewani yang ada dalam diri kita. Sifat tama, sifat serakah, sifat su'udzon, sifat yang namanya tidak mau kalah, sifat yang namanya sifat pelit. Sembelih itu semua. Kenapa? Karena itu bagian daripada cara kita untuk membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dari pemaparan singkat ini, apa yang kita pelajari mudah-mudahan bisa
menjadikan kita hamba Allah yang betul-betul bisa mendekat kepada Allah melalui ibadah kurban ini. Ikhtitam sekarang dari apa yang kita pelajari malam hari ini, ingat ternyata kurban itu juga bukan hanya ritual ibadah yang sifatnya vertikal ataupun horizontal yang kita lihat secara fisik menyembelih binatang yang ditentukan. Tapi ternyata kurban ini memiliki satu keutamaan yang luar biasa. Para ulama mengatakan bahwa kurban ini juga bisa menjadi wasilah. Wasilah solusi dari segala permasalahan kita. Ini kita jarang tahu. Kenapa? Karena ini terjadi kepada putra Nabi Adam. Nabi Adam punya putra namanya kita kenal Qabil dan Habil dalam riwayat. Walaupun ini kisah Israiliyah. Salah satu dari mereka tidak mau dinikahkan sesuai dengan aturan Allah. Karena Nabi Adam ini punya anak lahir kembar. Sepasang lah. Maka Allah perintahkan untuk menikah dengan silang. Disilang pasangan Qabil dengan adiknya Habil. Habil menikah dengan adiknya Qabil. Tapi ada salah satu tidak terima. Maka solusinya adalah coba suruh kedua-duanya kurban. Yang satu kurban peternakannya, yang satu kurban dari hasil pertanian. Tapi ternyata singkat kisahnya apa? Singkat kisahnya yang namanya faqatala Qabil Habilan, yang namanya Qabil dia curang. Dia tidak mau memberikan kurban terbaik, sementara Habil memberikan yang terbaik. Sehingga yang diterima adalah kurbannya Habil. Apa maknanya? Maknanya adalah ternyata kurban itu bisa menjadi wasilah atau sarana untuk kita meminta solusi dari Allah Subhanahu wa taala dari segala permasalahan kita. Masya Allah. Jadi kalau teman-teman punya masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah jodoh sekalipun, silahkan kurban, doa kepada Allah. Berikan kurban terbaik kepada Allah. Kalau Allah sudah ridho dengan kurban kita, kurban terbaik karena Allah, pastikan solusi dari langit akan turun menghampiri kita. Mudah-mudahan singkat ada manfaatnya. Jazakumullah khair. Ala husni istimaikum. Syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas pemaparan materi pada malam hari ini. Syukron. Ya, buat teman-teman semua yang ingin bertanya bisa masuk melalui room chat yang sudah disediakan. Tapi ada beberapa poin yang menarik tadi yang saya catat di sini bahwa adalah kurban menurut bahasa itu adalah kesempurnaan untuk mendekat kepada Allah. Kemudian juga tadi ada 3 hal juga, bagaimana kurban bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena kurban merupakan hablum minan nas dan hablum minallah. Kurban mengajarkan keseimbangan, kurban itu bentuk rasa syukur dengan Allah, dan yang terakhir adalah kurban itu adalah persembahan dari Allah, dari apa yang kita cintai. Ya, jadi buat teman-teman semua yang ingin bertanya, bisa dipersilahkan. Cuma ada beberapa pertanyaan Ustadz yang udah masuk secara privat. Akan coba saya bacakan. Yang pertama adalah, Ustadz, Assalamualaikum. Bolehkah akikah dan kurban digabung, Ustadz? Bolehkah akikah dan kurban digabung? Tafadhol, Ustadz. Iya, baik. Jazakallah khair. Akikah dan kurban tidak boleh digabung karena ini syariat yang berbeda. Kenapa? Karena akikah itu dari dagingnya disajikan dalam keadaan sudah dimasak. Itu akikah. Akikah sudah dimasak, jadi tidak ada pembagian akikah itu dalam keadaan mentah. Sementara kurban ini dibagikan dalam keadaan mentah, ya, imam berupa daging ataupun sudah dibentuk dalam kornet, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, akikah ini satu ibadah secara hukum. Akikah ini adalah sunnah. Dan kalau memang tidak mampu saat itu sudah gugur, Tapi kurban ini ketika kita memang ingin menyempurnakan daripada kesyukuran kita kepada Allah, silakan Anda walaupun dalam keadaan tidak memiliki harta yang banyak, bisa kurban. Misalnya contoh,
kita nggak punya uang untuk beli kambing, tapi kita punya ternak kambing sendiri. Boleh kita kurban dari kambing yang kita ternak. Itu yang membedakan. Makanya tidak boleh ada orang dia niat untuk akikah plus untuk kurban. Ya, beda. Ya. Kemudian dari jumlahnya juga beda. Kalau akikah ada ketentuan, laki-laki 2 kambing, perempuan 1 kambing. Tapi ketika kurban, ya 1 orang, 1 tahun 1, nggak ada masalah. Bahkan bisa diniatkan untuk 1 keluarga besar di mana di dalam keluarganya. Tapi ketika akikah 1 kambing itu atau 1 kali sembelih itu ya untuk siapa yang diakikahi. Itu perbedaannya. Jadi dari hukum, dari tata cara, semuanya berbeda. Maka tidak bisa tidak bisa disamakan. Bisa dipahami ya? Wallahu a'lam bishawab. Lanjut ke pertanyaan kedua ini Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ingin berkurban dilarang memotong rambut dan kuku. Bagaimana dengan rambut yang rontok dan kuku yang patah di 10 malam terakhir bulan Zulhijjah? Jadi begini, ini perlu saya luruskan teman-teman. Memang ada hadis yang mengatakan bahwa siapapun yang niat berkurban, siapapun yang jumpa dengan bulan Dzulhijjah dan dia niat berkurban, maka jangan potong kuku ataupun bulu-bulu yang ada di sekitar tubuhnya. Tapi begini, hadis ini memang banyak pendapat. Tadi mengatakan ini hanya makruh, artinya sesuatu yang dibenci. Jadi tidak wajib untuk tidak memotong kuku ataupun tidak memotong bulu-bulu yang ada. Tapi ada yang mengatakan juga ini wajib atau ini haram kalau kita sampai memotong kuku dan bulu-bulu. Ada pendapat itu. Tapi melihat daripada keterangan para ulama, ketika memang kita terpaksa melanggar, ternyata kita melanggar, motong kuku atau motong kumis misalnya, maka cara untuk menebusnya bukan dengan cara membayar kafarah, tapi cukup istighfar. Ringan. Jadi simpel saja, istighfar saja sudah. Artinya apa? Dari sisi menyelesaikan atau sisi memperbaikinya cukup dengan istighfar. Jadi tidak perlu ada bayar ini, harus itu, harus ini. Maka dari melihat daripada ini hukumnya tidak mempengaruhi ibadah kurban atau hewan kurban yang akan kita sembelih. Jadi nggak ada masalah. Kalau memang ternyata potong kuku, potong rambut, kurbannya tetap sah. Jangan sampai kita mengatakan, waduh, kurbannya nanti nggak sah, Ustaz. Anda kalau potong rambut, potong kuku, kurban nggak sah. Tidak, itu tidak ada alasan seperti itu. Makanya boleh, silahkan kalau memang potong, terpaksa memang tidak bisa kalau tidak dipotong, ya potong. Nah, kalau kasusnya tidak sengaja rontok atau patah, itu nggak ada masalah. Itu lebih tidak ada masalah, bisa dipahami ya. Sengaja saja itu tidak akan mempengaruhi kurban kita, apalagi tidak sengaja. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu barik fiik. Jadi bisa dengan istighfar untuk bila tidak sengaja dan kurbannya tetap sah gitu ya Ustadz ya. Tetap nah, lanjut sah, ini tidak ada pengaruh ya. Betul. Nah, ini ada pertanyaan di room chat Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Semisal ada teman yang bekerja di luar kota atau kuliah di luar kota yang mau ditanyakan kurban terbaik di kampung halaman atau di tempat tinggal. Tafadhol Ustadz. Jazakumullah khair. Kurban terbaik adalah di tempat di mana kita tinggal. Kita di sekitar sana, silahkan. Ya, seperti ketika kita sedang umroh, kemudian bertepatan dengan Ramadan, jadi zakatnya di sana. Ya, zakatnya di sana. Karena begini, boleh kurban di tempat yang jauh misalnya, tapi resikonya begini. Kalau kita menjaga untuk tidak memotong kuku, memotong bulu-bulu, maka kapan boleh memotong itu? Boleh memotong itu ketika hewan sudah disembelih. Begitu kan keterangannya? Kita boleh memotong kuku, rambut ketika hewan sudah disembelih. Nah, kalau seandainya kita menyembelihnya di
daerah Papua misalnya dengan Jakarta beda kurang lebih 3 jam atau 4 jam. Maka kita harus mengikuti waktu Papua. Ya, atau kalaupun kita di Papua harus ikut waktu Jakarta. Kenapa? Karena kita kurbannya di tempat itu, sementara waktunya berbeda 4 jam. Maka tidak boleh kita memotong kuku dulu, memotong rambut dulu kalau memang belum disembelih. Jadi harus tunggu dulu waktu di sana, tempat di mana kita kurban. Makanya lebih nyaman kalau memang kita bisa kurban di tempat di mana kita tinggal. Supaya apa? Yang paling penting, satu, kita bisa tahu kapan hewan kita disembelih. Karena menyaksikan daripada hewan yang disembelih, itu juga bagian dari sunnah. Jadi orang yang kurban itu, lihat bagaimana hewan itu disembelih, darah itu mengalir. Itu bagian daripada sunnah. Jadi kalau ditanya, mana lebih baik, lebih afdol, kurban di tempat di mana kita tinggal, tapi ketika rizkinya luas, silakan kurban di tempat kedua-duanya. Itu alangkah lebih indah lagi. Allah a'lam bishawab. Syukron Ustadz atas penjelasannya. Nah, ini ada pertanyaan keempat. Ustadz, secara privat juga sudah banyak yang masuk pertanyaannya, Masya Allah. Tapi kita bacain dulu pertanyaan yang keempat ini di room chat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh meniatkan kurban untuk kakek atau nenek yang sudah meninggal? Jazakallah khair, Ustadz. Tafadol. Iya, baik. Jazakillah khair. Boleh. Sebagaimana Rasulullah mencontohkan ketika ingin menyembelih hewan kurban, Rasul SAW meniatkan untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk umatnya yang belum berkurban. Nah, di sini ada kata-kata keluarganya. Saat itu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kurban, Siti Khadijah sudah wafat. Maka maknanya Siti Khadijah termasuk ke dalam keluarga Rasulullah. Artinya boleh. Jadi ketika kita memang ingin meniatkan untuk orang yang meninggal, silakan, nggak ada masalah. Ya, boleh. Syukran, Allah ibariku fiik. Syukran Ustadz. Masya Allah, ini ada pertanyaan lagi yang masuk ke chat pribadi. Pertanyaan kelima. Bolehkah berhutang untuk berkurban, Ustadz? Nah, ini pertanyaan menarik nih, Ustadz. Gimana, Ustadz? Iya. Ya, jazakumullah khair. Kurban itu ibadah yang sifatnya mensyiarkan agama Allah. Wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itulah ketakwaan hati yang ada. Tapi ibadah, kalau ternyata ibadah kita ini ada unsur menzalimi orang lain, maka akan menjadi malapetaka bagi kita. Contoh misalnya, dia mau mengadakan tasyakuran, itu ibadah. Karena lulus dari sekolah doktor misalnya, dari gelar doktornya dia sudah beres. Dia mengadakan syukuran besar-besaran, tapi dengan cara dia meminjam uang kepada orang, tapi dia tidak tahu sumber untuk mengembalikan dari mana. Pokoknya pinjam dulu deh, itu mau urusan belakangan. Nah, ini kekeliruan. Kenapa? Karena hati-hati. Ketika sudah berhutang, maka hukumnya menjadi wajib untuk dibayar. Hutang itu hukumnya boleh, tapi bayar hutang hukumnya wajib karena akan ditagih sampai kelak di akhirat. Nah, ini yang kita khawatirkan. Bukan tidak boleh berhutang untuk berkurban, silakan, boleh. Tapi yang kita khawatirkan adalah kalau tidak punya sumber untuk mengembalikan. Selama ada sumber jelas untuk mengembalikan, silahkan, nggak ada masalah. Tapi catat dengan catatan yang jelas, dengan saksi yang ada. Karena Quran mengatakan kalau Anda hutang ya dicatat. Supaya nanti tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi jawabannya, boleh kalau memang kita punya jaminan untuk bisa kita mengembalikan. Akan menjadi haram kalau seandainya setelah kita ini diberikan pinjaman, justru kita mendolimi orang yang sudah kita utangi. Jadi jawabannya bisa mubah, boleh, bisa juga jadi
haram. Bisa dipahami ya? Wallahu a'lam bishawab. Wallahu barik fiik. Syukran Ustaz. Jadi berhutang itu boleh, tapi hati-hati, tetap hati-hati karena itu wajib jatuhnya. Lanjut ini ke pertanyaan ke-6. Ada pertanyaan ke-6 masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dosakah hukumnya jika kita sudah mampu berkurban namun kita enggan untuk berkurban hanya karena alasan duniawi seperti lagi banyak pengeluaran saat ini, tapi kita tahu kita masih ada cukup tabungan. Nah ini kayaknya anak muda banget nih Ustaz pertanyaan. Iya. Jadi ketika kita diberikan keluasan, memang ada rezekinya, tapi kita nggak mau kurban, maka kita termasuk dikatakan orang-orang yang bakhil. Bisa dikatakan kita mendustakan agama. Kenapa? Karena itu bagian dari perintah Allah. Kan surah Al-Kautsar itu, kalau teman-teman lihat, surah sebelumnya itu adalah surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un itu gambaran dari profil orang-orang kafir, orang yang mendustakan agama. Dikatakan, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin, alladzina hum an shalatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ayat ini kalau disimpulkan menggambarkan 4 profil orang kafir, orang yang mendustakan agama. Satu, cirinya adalah bakhil, dia pelit. Dia pelit. Kemudian yang kedua, cirinya dia itu sholat tapi nggak sholat. Sholatnya itu lalai, sholatnya itu celaka. Itu orang kafir. Yang ketiga, cirinya adalah dia riya, ingin diperhatikan. Yang keempat, dia tidak mau menolong orang lain. Wa yamna'unal ma'un, nggak mau nolong. Ya, kalau ibaratnya dia itu menolong, dia pasti ada pamrih di sana. Itu tanda orang mendustakan agama. Nah, maka dijawab oleh Allah. Apa namanya? Kalau bisa dibilang perbandingannya. Melihat surah Al-Ma'un membandingkan dengan surah Al-Kautsar luar biasa. Al-Kautsar juga berisi tentang profil, tapi profil orang beriman. Ketika dilihat surah Al-Ma'un, ini adalah profil orang yang kafir, ada 4 kriteria, begitupun dalam surah Al-Kautsar memiliki 4 kriteria. 1, orang yang beriman dia tidak pelit. Tadi surah Al-Ma'un orang yang mendustakan agama pelit kan? Dalam surah Al-Kautsar orang yang beriman dia tidak pelit. Yang kedua, dia sholat, tapi sholatnya untuk Allah, bukan untuk lalai, bukan untuk celaka. Yang ketiga, surah Al-Kautsar menggambarkan bahwa segala apapun yang dilakukan harus karena Allah. Sholat untuk Allah, bukan riya. Yang keempat, surah Al-Kautsar menggambarkan rela berkurban. Artinya dia rela berbagi. Jadi orang beriman itu, kalau ada orang pinjam pulpen, jangan berharap pulpennya kembali. Gak usah. Itu benda yang memang sangat kecil, umum, dan keseharian kita ada. Kalau ada orang datang ke rumah, pinjam beras dong, masa kita tagih? Kalau bahasa pinjam beras, itu sebetulnya minta, itu bukan pinjam. Pinjam tisu dong, itu minta. Jadi orang beriman tuh jangan berharap ketika ada saudara kita sesama mukmin pinjam pulpen jangan berharap kembali. Pinjam jarum jangan berharap kembali, itu orang beriman. Maka inilah kita bisa memahami bahwa ternyata surah Al-Ma'un kemudian surah Al-Kautsar ini adalah perbandingan antara satu golongan profil orang yang tidak beriman, kemudian dijawab oleh Allah dengan profil orang yang beriman. Alisti lu nggak bongkar nih sisinya kayak gini. Masih mendengar suara saya? Masih Ustaz, ya? Masih. Iya, ini agak sedikit terhubung nih sama yang lain. Afwan Ustaz. Gitu. Masya Allah, baik. Lanjut Ustaz. Saya lupa tadi sampai mana ya? Pertanyaannya apa tadi intinya ya? Pertanyaannya adalah, jadi dosakah hukumnya jika kita mampu berkurban namun kita enggan berkurban gitu Ustaz? Nah, baik. Karena banyak pengeluaran melihat dari kriteria ini tadi, kalau kita memang ternyata mampu berkurban sementara kita sengaja tidak berkurban, pastikan kita termasuk golongan orang-orang yang mendustakan agama Allah.
Kenapa? Karena ini perintah. Fasholli li rabbika wanhar. Wa inhar itu fi'lul amr dalam bahasa Arab. Fi'lul amr artinya adalah kata perintah. Kalau perintah itu untuk ditaati pastinya. Jadi kalau kita mampu, ya sudah, wajib hukumnya untuk berkurban. Kalau memang kita tidak mampu, artinya kita ada keperluan yang memang mendesak. Membayar hutang, atau mungkin kita untuk ada orang yang sedang butuh, orang kelaparan atau orang sakit atau terkena musibah, silakan. Tapi kalau untuk kebutuhan yang tidak penting, hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita, naudzubillah, khawatir kita termasuk orang-orang yang melalaikan dari perintah Allah. Maka lihat ukurannya, tergantung apakah kebutuhan itu kebutuhan yang memang sifatnya kebutuhan penting atau tidak penting. Ya, bisa dipahami ya. Allah alam bisawab. Allah ibarik fiik. Syukron Ustadz. Jadi buat teman-teman yang punya tabungan, ini masih ada beberapa hari nih buat kesempatan yang tadinya mungkin, wah ada duit, tapi ada tabungan, tapi ada keperluan, ragu-ragu ingin berkurban, masih bisa Ustadz ya untuk melaksanakan kurban. Nah, alhamdulillah penjelasannya malam ini luar biasa. Ini pertanyaan ke-7 Ustadz. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Masih ada berapa pertanyaan ya? Sebentar. Masih ada 2 lagi Ustadz. Oh, 2. Soalnya nih HP saya low. Lobet ya. Ustadz ya. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir aja kali ya. Iya, mudah-mudahan masih kuat, nggak apa-apa. Silakan, lanjut. Siap Ustadz, ini pertanyaan yang ke-7. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah berkurban dengan cara patungan dalam satu keluarga? Tahun ini diniatkan kurban atas nama satu orang, dan bergiliran tahun depan dengan nama berikutnya dalam satu keluarga. Sedangkan kita tahu bahkan Rasulullah pun berkurban diniatkan untuk seluruh umatnya. Ya. Tafadhol Ustaz, gimana Ustaz? Ya, baik. Jadi yang paling baik kurban itu nggak perlu digilir. Nggak usah tahun ini buat ibunya, tahun ini nggak. Cukup suami yang berkurban niatkan untuk seluruh keluarga. Karena nanti yang akan kelak menanggung daripada hisab keluarga ini, yang mendapat beban, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Yang akan mendapat beban itu ya seorang suami, maka sebaiknya yang kurban itu suaminya. Jadi sumbernya di suami, tapi niatkan untuk istri, untuk anak, ya, untuk ibunya, untuk keluarganya, itu lebih baik daripada diputar tahun ini siapa, tahun ini siapa, tahun ini siapa. Kecuali memang dia memiliki rezeki yang luas, dalam satu tahun itu masing-masing 1 ekor kambing, anaknya 1 ekor kambing, istrinya 1 ekor kambing, suaminya 1 ekor kambing, neneknya 1 ekor kambing, itu boleh. Tapi kalau 1 kambing nggak usah digilir, cukup suaminya diniatkan untuk keluarganya, itu akan lebih afdal. Allah alam bisawab. Allah barik fiik. Syukron Ustaz. Nah itu ya teman-teman. Nah mungkin ini pertanyaan terakhir nih Ustaz. Pertanyaan terakhir ini, puasa di awal bulan Zulhijjah, bolehkah digabung dengan niat puasa qadha? Ya. Tafadhol Ustaz. Jazakumullah khair. Puasa awal Dzulhijjah itu dari sisi hukum adalah sunnah. Kemudian puasa qadha itu adalah wajib. Membayar qadha itu adalah wajib. Ya, maka sunnah dan wajib itu tidak bisa digabungkan. Kalau memang kita masih punya hutang puasa Ramadan, maka sebaiknya selesaikan dulu kewajiban kita, hutang puasa kita, barulah kita fokus kepada satu puasa saja, yaitu puasa Arafah. Itu juga sudah baik. Karena apa? Karena hadis yang kuat, yang spesifik menjelaskan puasa di bulan Dzulhijjah di awal, itu ada di puasa tanggal 8 dan tanggal 9, yaitu Yaumut Tarwiyah wa Yaumul Arafah. Itu yang jelas spesifik hadisnya. Tapi untuk hari lain, silahkan mau puasa boleh, enggak juga boleh, enggak ada masalah. Maka lebih baik qadha dulu selesaikan, ya walaupun memang nanti mungkin bisa dilakukan di bulan yang lain selain Dzulqa'dah atau Dzulhijjah, nanti bisa. Tapi kita nggak akan tahu ajal kita sampai kapan. Makanya punya hutang sebaiknya diutamakan untuk diselesaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Syukron. Allah ya barik fiik.
Syukron Ustadz atas penjelasannya. Maaf teman-teman yang tidak bisa dibacakan pertanyaannya. Jadi Ustadz, kita ada giveaway buat teman-teman penanya terbaik. Dari 8 pertanyaan tadi mungkin Ustadz bisa memilih salah satu penanya yang bisa mendapatkan hadiah spesial nih Ustadz. Yang mana Ustadz kira-kira Ustadz? Dari 1 sampai 8. Bagus-bagus semua pertanyaannya. Saya bingung Masya Allah. ya. Masya Allah. Jadi yang mana Ustadz? Tentuin aja Ustadz. Kita tentuin yang mana nih Ustadz. Pertanyaannya tadi sebentar, saya harus. Jadi yang pertama itu tentang akikah. Yang kedua tentang ada berkurban, apabila ingin berkurban dilarang memotong kuku dan rambut. Nah, iya, cukup. Saya pilih pertanyaan yang tentang berkurban dan memotong rambut ataupun kuku. Itu yang terbaik. Oke. Jadi penanya kedua, alhamdulillah akan mendapatkan giveaway dari teman-teman Fastread yang mudah-mudahan bermanfaat. Masya Allah. Buat belajar ya. Ada 1 buah buku. Nanti dihubungi oleh teman-teman admin. Syukron Ustadz. Sampai ketemu di kajian berikutnya. Buat teman-teman juga yang lain nanti saya infokan di tanggal 2 Agustus nanti teman-teman Fastread bersama guru-guru dan rekan-rekan dari Sekolah Pionir insya Allah akan mengadakan kurban, melakukan penyembelihan, mengkuliti, membungkusi sampai dengan pendistribusian. Jadi buat teman-teman yang waktunya kosong, lowong, bingung atau nggak pulang kampung, bolehlah nanti kita sama-sama silaturahmi. Di situ juga dekat kediaman Ustadz. Gitu. Jadi nanti kita bagi-bagi sama warga-warga di sekitar sekolah Pionir. Nah, untuk info lebih lengkapnya teman-teman bisa DM Mimin IG-nya Fastread gitu. Mungkin itu aja Ustadz. Ada kesimpulan mungkin atau doa bersama yang bisa kita sama-sama aminkan Ustadz. Tafadol. Baik, kita cukupkan pertemuan malam hari ini dengan bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan rangkaian niat kita di 10 awal Dzulhijjah ini Allah kokohkan agar senantiasa kita mudah untuk melakukan amal-amal soleh yang akan membuat pahalanya menandingi pahala jihad. Dan semoga Allah luaskan rezeki kita sehingga Allah karuniakan kepada kita tahun ini untuk bisa berkurban. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan membaca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nastaghfirullahaladzim. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Syukran lakum ala husni istimaikum. Mohon maaf atas khilaf dan salah. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The quotes yang menarik sebelum saya tutup kajian pada malam hari ini. Apabila teman-teman belum bisa menyembelih hewan kurban pada tahun ini, mudah-mudahan kita bisa menyembelih sifat-sifat hewani dalam diri kita. Masya Allah, tabarakallah. Syukran Ustadz atas ilmunya pada malam hari ini. Amin, amin. Masya Allah, mari sama-sama kita membaca kafaratul majlis. Kita tutup majlis malam ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Siap Ustaz, siap. Tafadhol.